Suatu ketika di sore hari saat Nabi Musa berada dalam rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kemudian Nabi Musa berkata dari dalam rumah, "Silahkan masuk." Setelah sang pengetuk pintu itu masuk, ternyata ia adalah seorang wanita cantik bertubuh langsing dan berkulit putih. Sang wanita cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus merunduk, air matanya berderai tatkala ia berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahi wa ba'du." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sudah ketahui, berzina adalah perbuatan dosa besar yang membuat Allah murka kepada pelakunya. Namun ternyata ada dosa yang lebih besar dari zina, bahkan 1000 kali berzina. Perihal dosa besar ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihi salam. Suatu ketika di sore hari saat Nabi Musa berada dalam rumahnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kemudian Nabi Musa berkata dari dalam rumah, "Silahkan masuk." Setelah sang pengetuk pintu itu masuk, ternyata ia adalah seorang wanita cantik bertubuh langsing dan berkulit putih. Sang wanita cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus merunduk, air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabiullah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu?" tanya Nabi Musa terkejut, karena baru saja masuk, belum lagi duduk sudah mengatakan hal seperti itu. Kemudian wanita itu menjawab, "Saya takut mengatakannya, wahai Nabiullah." "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihi salam. Maka wanita itu pun terpatah-patah bercerita, "Saya telah berzina." Mendengar itu, kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Kemudian wanita itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Seketika Nabi Musa berapi-api matanya, dengan muka berang ia menghardik, "Wanita bejat, pergilah kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi," teriak Nabi Musa sambil memalingkan matanya karena jijik. Wanita berwajah ayu dengan hati hancur bagaikan kaca membentur batu itu bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihi salam. Ratap tangisnya amat memilukan dan ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kepergian wanita ayu itu, maka malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Setelah sesampainya di rumah Nabi Musa, sang Ruhul Amin Jibril kemudian bertanya kepada Musa, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat kaget mendengar perkataan Jibril tersebut. Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. Musa kian bertambah penasaran dan bertanya lagi, "Dosa apakah itu?" Kemudian Jibril menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Nabi Musa pun lagi-lagi terkejut mendengar penjelasan ini. Tidak ia sangka meninggalkan sholat dosanya sebesar itu, bahkan lebih besar dari 1000 kali zina. Setelah mendengar penjelasan dari Jibril tersebut, maka Nabi Musa memanggil wanita tadi untuk kembali menghadap kepadanya. "Wahai wanita, tunggu sebentar. Kembalilah kemari, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu." Setelah wanita ayu itu kembali ke hadapannya, maka Musa mengangkat tangan dengan khusyuk, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya.
berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah. Bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak mempunyai hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh, berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha segala-galanya. Dan ia berada di jalan ketaatan kepadanya, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mau menerima kedatangannya. Dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu kemudian ia mengkodoknya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama 1 hukuk. 1 hukuk adalah 80 tahun. 1 tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan 1 hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Jadi 1 hukuk sama dengan 2.880.000 tahun di dunia. Itu meninggalkan sholat namun dikodok, masih disiksa selama itu. Apalagi kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Bayangkan saja seperti apa siksaan yang akan didapat di akhirat nanti. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini ialah kita sebagai umat muslim jangan sekali-kali meremehkan tentang kewajiban sholat 5 waktu. Dimanapun dan seperti apapun keadaannya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah Allah ini. Dan bagi orang yang iman dan tingkat ketaatannya sedikit pasti merasa sangat berat untuk melaksanakannya. Namun seberat apapun dan semalas apapun untuk mendirikan sholat, paksakanlah. Dengan memaksakan untuk mendirikan sholat 5 waktu terus-menerus, maka seiring berjalannya waktu kita akan terbiasa dan tidak merasa berat lagi. Bahkan saat waktu sholat telah masuk namun kita belum melaksanakan, maka kita akan merasa tidak tenang seperti ada sesuatu hal yang belum terselesaikan. Demikianlah sedikit kisah ini, semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.